Selamat pagi sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan atas segala penyertaan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Marilah pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita memuji memuliakan namanya, dan kita memohon pimpinannya di dalam kehidupan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji memuliakan nama-Mu sebab Engkaulah Allah kami, yang layak kami puji dan kami sembah. Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak memuji memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita senantiasa rindu untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita. Marilah pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita memuji memuliakan namanya, kita mengucap syukur atas segala kasih-Nya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Biarlah kita senantiasa menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita menjadi anak-anak-Nya yang taat. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, yang tentu saja Tuhan yang memelihara anak-anak-Nya, menyediakan segala sesuatu bagi anak-anak-Nya yang dikasihinya. Tetapi sekarang pertanyaannya, mengapa ada umat manusia yang tidak dapat mengalami berkat Tuhan itu? Untuk menjawab hal ini, marilah kita membaca Yesaya 59 ayat 1 dan 2 yang demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Amin. Tuhan menciptakan umat manusia
supaya umat manusia berbahagia. Sehingga umat manusia diberikan segala apa yang dibutuhkannya. Sudah disediakan secara penuh, secara lengkap. Ilustrasinya adalah ketika ada orang tua yang menyekolahkan anaknya keluar kota, tentu saja sang orang tua ini akan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Baik dari kendaraan, biaya kehidupan, biaya sekolah, buku, dan seterusnya disediakan secara lengkap. Demikian pula Tuhan, ketika Tuhan menciptakan kita di dunia ini, maka Tuhan pun sudah menyediakan semuanya itu bagi kita, bagi sahabat-sahabatku dan bagi saya. Sekarang pertanyaannya, mengapa ada banyak orang yang tidak dapat mengalami semuanya itu? Hidupnya masih di dalam keluh kesah, hidupnya masih di dalam penderitaan, dan seterusnya. Jika kita perhatikan, dikatakan bahwa dosa-dosa kitalah yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Karena dosa, maka hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Karena dosa, maka hati kita tertuju kepada yang lain. Dan ketika hati tertuju kepada yang lain, sudah barang tentu Tuhan hilang dari hidupnya. Ketika dia tidak tertuju kepada Tuhan, maka dia tidak dapat melihat Tuhan secara jelas. Padahal berkat ada di tangan Tuhan. Kita tinggal ngambil. Tetapi sayang, fokus kita tidak kepada Tuhan. Lalu fokusnya kemana? Fokusnya justru kepada permasalahan itu, kepada pergumulan itu, kepada kekhawatiran itu. Kan menjadi aneh. Kita seharusnya fokus kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, tetapi justru kita fokus kepada masalah, fokus kepada pergumulan kehidupan, yang seharusnya pergumulan letakkan, lalu kita fokus kepada Tuhan. Kita memohon ampun atas segala dosa kita, karena dosa-dosa kitalah yang membuat hati kita tidak fokus kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus benar mengajarkan doa kepada kita, supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebab dengan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka fokus kita akan kembali kepada Tuhan. Diakui atau tidak, ketika ada orang yang bersalah kepada kita, maka fokus kita tidak kepada Tuhan, tetapi kepada orang itu. Dan akhirnya kita tidak mendapat apa-apa. Oleh karena itu marilah ketika kita menjadi orang yang percaya, mari kita percaya dengan sungguh. Buanglah segala dosa, karena itu hanya akan menjadi berhala di dalam kehidupan kita, di mana itu semua akan menjadi fokus kita. Oleh karena itu marilah kita fokus kepada Tuhan, memuji, memuliakan namanya, dan percayalah bahwa berkat Tuhan akan berkelimpahan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, tolonglah kami supaya kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami dapat membuang dosa-dosa kami, sehingga kami dapat fokus kepada Engkau. Kami tidak menjalani kehidupan kami pada hari ini. Kami memohon pimpinan dan pertolongan-Mu ya Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu. Berkati sahabat-sahabat kami yang sedang di dalam sakit, di dalam pergumulan maupun kesedihan, Tuhan tolong mereka, supaya mereka hanya fokus kepada Engkau Tuhan, sehingga mereka dapat melihat kuasa-Mu terjadi dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk para lanjut usia, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah para pemimpin kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami dalam kehidupan kami pada hari ini. Kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabatku, marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap bersandar kepada kuasa Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat-sahabatku, mari kita lihat-lihat kebun Pak Rimat ini. Mari. Nah, kita mau ke kebun Pak Rimat. Ini kita baru sampai di makam. Tiap hari, bukan tiap hari ya, tiap minggu ya kita lewat makam ini. Tapi makam ini nggak menakutkan kok, karena kalau malam rame. Ini di pohon ini, bawahnya itu kalau malam orang pada duduk-duduk.
Kita lihat depan ya. Nah, makam ini bukan TPU. Kalau TPU kan tempat pemakaman umum. Nah, kalau ini TPBU, tempat pemakaman bukan umum. Dan ini sudah ada sejak lama sekali. Ini sebentar lagi kita sampai ke kebun. Kita mau melihat kebun hari ini. Pak Rimat baru menanam apa, nanti kita lihat. Apakah kemarin yang ditanam sudah panen? Nah, nanti kita lihat juga ya. Jalannya agak licin. Kalateanya udah tinggi sekali. Ini pisang-pisangan ini. Oh, balanya luar biasa yang sebelah sini. Oh, ini udah ditanamin. Kalau dari benihnya mah kelihatan ini, kalau ini adalah bayam ini. Ini kemarin kan belum ditanam ya. Ini ditanam bayam. Kita lihat ke sana ya. Kalau ini bayam berarti ini kangkung. Ya kelihatan. Jadi kalau kangkung itu lebih tinggi-tinggi. Ini bayam. Ini kangkungnya sebelah sana ini sudah panen. Berarti kangkung yang ini dengan yang itu. Nah, bayam yang itu dengan kangkung yang sebelah sana. Ini udah panen ini, udah mulai dicabuti, udah mulai dijual. Ya, skenarionya kan ini selesai, maka sebelahnya ini pas panen. Nanti ini selesai, sana pas panen. Nah, begitu. Nanti pas sana panen, nanam sini, begitu seterusnya. Sehingga bisa jualan tiap hari. Tapi galengan sebelah sana sudah nggak dikerjakan kayaknya. Iya, galengan sebelah sana ini, yang sebelah situ sudah nggak pernah dikerjakan lagi. Nah, ini nunggu panen, mulai dari sana nanti panennya. Kalau sekarang jualnya 10.000 tiga ikat. Kita lihat Kali Angke ya, kita tengok sebentar aja. Tenaganya Pak Rimat sudah semakin melemah, jadi nggak seperti dulu lagi. Nah, ini Kali Angke, airnya ya standar lah. Jadi saya kenal Pak Rimat itu masuk COVID, berarti tahun 2020. Saat itu sedang apa? Yang tidak boleh kemana-mana itu PSBB. Nah, di sini mah biasa aja. Nah,
Saat itu saya kenal, nah, sampai hari ini. Nah, ini ladang Pak Rimat hari ini. Saya tidak ketemu Pak Rimat. Coba nanti kita mampir ya, tapi nanti saya pulang dulu. Mari kita pulang.